Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bedah buku atau kajian fikih ruqyah, kita masuk kepada penyakit sihir. Penyakit yang dapat diatasi dengan ruqyah syar'iyyah. Tentu seperti yang kita pahami selama ini adalah penyakit sihir, ya. Karena penyakit sihir ini juga bahagian dari penyakit ruhiyah. Jadi selain penyakit udhiyah, nafsiyah, ada penyakit yang disebut dengan penyakit ruhiyah atau al-amrad ar-ruhiyah. Nah, salah satu dari penyakit ruhiyah ini adalah gangguan sihir. Apa yang dimaksud dengan gangguan sihir? Yang dimaksud dengan gangguan sihir menurut ensiklopedia Islam, ya, yang diterbitkan oleh Wizaratul Awqaf atau Kementerian atau Departemen Wakaf Mesir, di situ disebutkan bahwa sihir adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat unsur pendekatan diri atau dalam bahasa Arab disebut taqarrub, ya, taqarrub kepada setan dan meminta pertolongan kepada setan tersebut. Jadi yang namanya sihir di situ pasti ada keikutsertaan jin, ya, jin jahat atau jin fasik, jin kafir, ya, yang memang dijadikan oleh seorang tukang sihir sebagai tempat untuk meminta bantuan. Jadi dia dalam proses meminta bantuan kepada jin kafir atau jin fasik itu dia melakukan taqarrub, dia melakukan semacam pendekatan diri melalui ritual-ritual tertentu. Sihir adalah pekerjaan yang caranya sangat halus, ya. Ia adalah segala sesuatu yang tersembunyi sebab-sebabnya, kemudian tergambar dalam ilusi dengan bentuk lain yang bukan hakikatnya. Artinya orang yang terkena serangan sihir akan mengalami ketidakstabilan baik dalam berpikir ataupun ketidakstabilan dalam memfungsikan organ-organ tubuhnya. Misalnya matanya melihat sesuatu yang bukan hakikatnya, ya, misalkan tali terlihat seperti ular, kemudian orang yang cantik terlihat seperti jelek, atau mengalami disfungsi, ya, atau ketidakberfungsian organ tubuh seperti lumpuh, ya, cacat dan sebagainya. Jadi itulah penjelasan dari ensiklopedia, ya, Islam yang diterbitkan oleh Departemen Wakaf Mesir. Nah, adapun menurut para ulama-ulama yang lain, ya, diantaranya pendapat Imam Ibnu Qudamah, ya, di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan bahwa sihir itu adalah aqdun wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi aw yaktubuhu as-sahir, ya, liya'mala syai'an yu'athir fi badanil mashhur aw qalbihi aw aqlihi min ghairi mubasharatin lahu. Jadi yang namanya sihir itu menurut Ibnu Qudamah adalah akad. Akad itu adalah ikatan, ya, waruqa, mantra atau rafalan, wa kalamun atau ucapan-ucapan
yang dikatakan atau yang ditulis oleh tukang sihir untuk menciptakan sesuatu, ya, agar memberi pengaruh kepada fisik tubuh seorang yang menjadi objek sihirnya, atau berpengaruh kepada hati dan akalnya tanpa melakukannya secara langsung. Jadi itu definisi sihir yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Jadi intinya adalah bahwa sihir ini ada jenisnya yang ditulis, yang dirafalkan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk memanggil jin, setan, yang kemudian setan itulah yang akan bekerja, ya, secara gaib, memberikan efek yang tidak baik kepada objek yang akan disihir. Jadi artinya sihir ini adalah perkara yang termasuk gaib, karena memang di dalamnya mengandung unsur-unsur kegaiban. Nah, tentu dalam proses sihir ini ada hal-hal yang terlibat, ya, yang secara proses sihir tidak boleh dilepaskan dari unsur-unsur tersebut. Nah, Syekh Sa'id Ahmad Abduh atau Syekh Sa'ad dalam bukunya Maradhus Sihir, beliau menyebut unsur-unsur sihir ini dengan istilah arkanus sihir. Jadi dalam definisi yang beliau sampaikan tentang definisi sihir, beliau menyebutkan di dalamnya, ya, unsur-unsur tersebut. Beliau mengatakan bahwa sihir itu adalah aqdun baina sahirin bi kufrihi wa syaitanin bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min taqdiril khaliq. Jadi sihir itu, kata beliau, adalah adanya akad, ya, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni tadi. Ada akad, ada kesepakatan, ada perjanjian, ya, baina sahir, antara tukang sihir, ya, bikufrihi, dengan kekafirannya, dengan kekufurannya, wa syaitanin biqudratihi, jadi antara tukang sihir dengan kekufurannya dan setan dengan kekuatannya, kemampuannya. Tentu yang dimaksud di sini adalah kemampuan secara gaib, ya. Karena kalau kemampuan biasa yang bisa dilakukan oleh manusia, maka tidak perlu seorang tukang sihir meminta bantuan jin, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi ada akad di antara mereka berdua, di antara tukang sihir dan setan. Nah, untuk apa? Ada husuli, untuk mendapatkan atau untuk menciptakan sesuatu, ma huwa fi maqduril khalqi, yang masih berada dalam kekuasaan atau kemampuan seorang makhluk, seorang manusia. Nah, min taqdiril khaliq, tentu dengan kekuasaan yang maha pencipta atau dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun kerjasama ini antara tukang sihir dengan kekufurannya dan setan dengan kekuatannya untuk menciptakan sesuatu, tapi tentu yang mereka ciptakan atau yang mereka hasilkan dari kolaborasi tersebut adalah sesuatu yang masih dalam kerangka yang mampu dilakukan oleh makhluk. Adapun sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk, tetap saja mereka tidak bisa melakukannya. Dan semua itu terjadi tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari definisi tersebut, ya, dapat kita simpulkan bahwa ada 4 unsur atau rukun sihir
Yang pertama ilmu sihir, ya. Nah, ilmu sihir ini kapan dapat kita lihat dalam proses sihir? Ketika ada akad, ada perjanjian antara tukang sihir dengan setan. Nah, tentu hal ini diawali oleh sebuah media yang menghubungkan mereka. Itulah yang disebut dengan ilmu sihir, yang di dalamnya terkandung banyak cabang seperti ilmu perbintangan, ilmu huruf, ilmu wafak, ya, ilmu azimat dan sebagainya. Nah, jadi ini unsur pertama, ilmu sihir. Ya. Kemudian yang kedua, kekufuran tukang sihir. Ya, tadi disebutkan baina sahirin bi kufri, ya, antara tukang sihir dengan kekufurannya. Nah, tentu kekufuran ini menjadi hal yang penting dalam menciptakan sebuah efek dari sihir. Nah, kalau tidak ada kekufuran yang dilakukan oleh tukang sihir, maka setan tidak akan mungkin membantu atau menolong si tukang sihir tersebut. Apa saja bentuk kekufuran itu, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.